Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalina Razifa, NPM 2170120044 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dan hukum kesehatan, yaitu mengenai kode etik profesi kesehatan masyarakat. Sebelumnya, izin share screen. Etika dan hukum kesehatan yaitu mengenai topik kode etik profesi kesehatan masyarakat. Adapun beberapa bahasan, yaitu yang pertama, menjelaskan dan memberikan contoh yang dimaksud dengan kode etik profesi kesehatan masyarakat. Yang kedua, mengemukakan dan menjelaskan kegunaan kode etik bagi profesi kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menjelaskan resume kode etik Persakmi dan IAKMI. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian dan contoh kode etik profesi Kesmas. Kode etik profesi kesehatan masyarakat. Kode etik kesehatan masyarakat merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi kesehatan masyarakat. Dalam hal untuk menjunjung dan menegakkan sebuah kode etik kesehatan masyarakat, seseorang kesehatan masyarakat perlu mengikuti pendidikan tentang kesehatan masyarakat agar mengerti dan paham akan kode etik itu sendiri. Apalagi seorang yang sudah menjadi profesional tentunya sudah mengetahui lebih mendalam tentang kode etik itu sendiri. Untuk menegakkan kode etik kesehatan masyarakat bisa dilakukan dengan memberi sanksi berupa teguran, baik lisan maupun tulisan, mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi atau memberlakukan tindakan hukum dengan sanksi keras. Sebagai contoh, yaitu setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat, serta dalam melaksanakan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Materi selanjutnya yaitu kegunaan kode etik. Dari beberapa kode etik yaitu memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, agar terhindar dari penyimpangan tugas yang merupakan tanggung jawabnya. Yang keempat, untuk mengatur hubungan Kesmas dengan pasien serta masyarakat. Yang kelima, yaitu sebagai pegangan dan pedoman tingkah laku Kesmas agar lebih bertanggung jawab terhadap profesinya. Di dalam kode etik tersebut, kode etik ini memiliki prinsip moral, yaitu beberapa dari prinsip moral kode etik ini seperti tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab. Semua pengemban profesi dituntut untuk menunjukkan tanggung jawab moral dalam pekerjaannya. Selanjutnya yang kedua yaitu keadilan. Prinsip ini menekankan kepada jaminan hak semua pihak yang harus diberikan oleh seorang profesional. Yang ketiga ada otonomi. Di sini dimaksudkan bahwa seorang profesional harus mempunyai kebebasan dalam hal bertindak, terutama dalam hal otonomi moral. Yang keempat yaitu ada kepercayaan. Kepercayaan adalah modal sosial yang sangat penting dalam sebuah profesi, di mana dalam relasi dengan orang lain, kepercayaan merupakan nilai sosial yang sangat penting. Baiklah, materi selanjutnya yaitu resume kode etik IAKMI, yaitu terdapat dalam bab 1 mengenai kewajiban umum, pasal 1 sampai dengan 5. Pasal 1 berisi
Setiap profesi kesehatan masyarakat harus menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan etika profesi kesehatan masyarakat. Pasal 2 berisikan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, profesi kesehatan masyarakat lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Pasal 3 yaitu berisikan, dalam melaksanakan tugas dalam fungsinya, hendaknya menggunakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan mengutamakan penggunaan teknologi tepat guna. Pasal 4, di mana pasal 4 ini berisikan tentang dalam melakukan tugas dan fungsinya tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan agama, suku, golongan, sosial, politik, dan sebagainya. Pasal 5. Dalam pasal 5 ini disebutkan bahwa dalam melakukan fungsi dan tugasnya hanya melaksanakan profesi atau keahliannya. Selanjutnya yaitu bab 2, kewajiban terhadap masyarakat yang dimana terdapat dari pasal 6 sampai pasal 13. Pasal 6 yaitu berbunyi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berorientasi kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari aspek sosial, ekonomi, politik, psikologis, dan budaya. Pasal 7 berbunyi yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pembinaan kesehatan yang menyangkut orang banyak. Pasal 8 yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus mengutamakan pemerataan dan keadilan. Pasal 9, dalam pembinaan kesehatan masyarakat harus menggunakan pendekatan menyeluruh, multidisiplin, dan lintas sektoral, serta mementingkan usaha-usaha promotif, preventif, protektif, dan pembinaan kesehatan. Selanjutnya pasal 10. Pasal 10 ini yaitu berisikan upaya pembinaan kesehatan masyarakat hendaknya didasarkan kepada fakta-fakta ilmiah yang diperoleh dari kajian-kajian atau penelitian. Pasal 11, dalam pembinaan kesehatan masyarakat, hendaknya mendasarkan kepada prosedur dan langkah-langkah yang profesional yang telah diuji melalui kajian-kajian ilmiah. Pasal 12, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus bertanggung jawab dalam melindungi, memelihara, dan meningkatkan kesehatan penduduk. Pasal 13, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus berdasarkan antisipasi ke depan, baik yang menyangkut masalah kesehatan maupun masalah lain yang berhubungan atau mempengaruhi kesehatan penduduk. Selanjutnya yaitu pada bab 3, yaitu kewajiban terhadap profesi kesehatan lain. Pasal 14, dalam melakukan tugas dan fungsinya harus bekerja sama dalam saling menghormati dengan anggota profesi lain tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, dan sebagainya. Pasal 15, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bersama-sama dengan profesi lain, hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip kemitraan, kepemimpinan, pengambilan prakarsa, dan kepeloporan. Selanjutnya bab 4, kewajiban terhadap profesi. Terdapat pada pasal 16 dan 17. Pasal 16 berbunyi, ahli kesehatan masyarakat hendaknya bersikap proaktif dan tidak menunggu dalam mengatasi masalah. Pasal 17, ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa memelihara dan meningkatkan profesi kesehatan masyarakat. Pasal 18, ahli kesehatan masyarakat hendaknya senantiasa berkomunikasi, membagi pengalaman, dan saling membantu di antara anggota profesi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, bab 5, yaitu kewajiban terhadap diri sendiri, yaitu terdapat pada pasal 19-20, yang mana pasal 19 berbunyi, profesi kesehatan masyarakat harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Pasal 20, ahli kesehatan masyarakat senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, bab 6, yaitu penutup. Pasal 21, setiap anggota profesi kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari harus berusaha dengan sungguh-sungguh memegang teguh kode etik kesehatan masyarakat Indonesia. Baiklah, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.